Hai semuanya, selamat datang kembali di Ainova Channel. Kami sangat senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Hari ini kita akan membahas perbandingan antara liquidity pool LP dan staking dalam dunia kripto. Topik yang sangat menarik dan penting untuk diketahui. Dua strategi populer yang bisa bikin aset kripto kamu makin cuan. Tapi banyak juga yang masih bingung. Bedanya apa sih? Mana yang lebih menguntungkan? Kita akan kupas tuntas semuanya. Tenang aja, di video kali ini, kita bahas tuntas, mulai dari pengertian, cara kerja, keuntungan, sampai risikonya. Semua akan dijelaskan dengan detail dan mudah dipahami. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis, biar nggak salah langkah dalam memilih strategi investasi kripto yang tepat. Informasi ini sangat penting untuk kesuksesan investasi kamu. Siap untuk belajar dan raih keuntungan maksimal dari aset kripto kamu? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Yuk, langsung aja kita mulai. Jangan lupa siapkan catatanmu dan fokus pada setiap detail yang akan kita bahas. Pertama, kita bahas tentang liquidity pool, atau yang biasa disingkat LP. Konsep ini menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem DeFi atau Decentralized Finance. Sederhananya, LP itu kayak kita aja jadi penyedia likuiditas di sebuah kolam dana digital. Kita menyumbangkan aset kripto kita ke dalam pool ini. Jadi bayangkan ada kolam renang, nah kita isi kolam itu dengan air, dalam hal ini aset kripto kita. Aset-aset ini kemudian digunakan oleh trader untuk melakukan transaksi. Nantinya, para trader akan menggunakan likuiditas yang udah kita sediakan untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto di platform Decentralized Exchange atau DEX. DEX ini berbeda dengan bursa terpusat karena tidak ada perantara. Sebagai imbalannya, kita dapat bagian dari biaya transaksi yang terjadi di platform tersebut. Ini adalah salah satu cara kita bisa mendapatkan keuntungan dari aset yang kita miliki. Lumayan kan? Bisa dapat passive income. Passive income ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang stabil jika volume transaksi di platform tinggi. Nah, salah satu platform DEX yang populer untuk LP adalah Uniswap. Uniswap dikenal dengan kemudahan penggunaannya dan likuiditas yang tinggi. Di Uniswap, kita bisa menyediakan likuiditas untuk berbagai macam pasangan aset kripto, misalnya ETH USDT atau BTC DAI. Pasangan ini sering diperdagangkan sehingga potensi keuntungannya besar. Semakin banyak transaksi yang terjadi di pasangan aset yang kita sediakan, semakin besar juga fee yang kita dapatkan. Ini karena fee transaksi dibagi proporsional dengan kontribusi likuiditas kita. Selain Uniswap, ada juga platform DEX lain seperti PancakeSwap yang berbasis di Binance Smart Chain dan Curve yang fokus pada stablecoin. Setiap platform memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Masing-masing platform punya kelebihan dan kekurangan, jadi pastikan kamu riset dulu sebelum memutuskan untuk menyediakan likuiditas di platform mana. Riset ini penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan utama dari LP adalah potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan staking. Staking biasanya memberikan return yang lebih stabil, tapi LP bisa memberikan return yang lebih besar jika volume transaksi tinggi. Bayangkan aja, kalau volume transaksi di platform lagi tinggi-tingginya, fee yang kita dapatkan juga bisa berlipat ganda. Ini bisa terjadi saat ada berita besar atau tren yang mempengaruhi pasar kripto. Tapi ingat, risikonya juga lebih tinggi. Volatilitas pasar kripto bisa sangat ekstrem, dan ini mempengaruhi nilai aset yang kita miliki di LP. Salah satu risiko terbesar dari LP adalah impermanent loss. Ini adalah fenomena di mana nilai aset kita bisa berkurang karena perubahan harga yang signifikan. Sederhananya, impermanent loss terjadi ketika harga aset kripto yang kita sediakan, likuiditasnya, mengalami perubahan yang signifikan. Ini bisa terjadi kapan saja, terutama di pasar yang sangat volatil. Misalnya, kita menyediakan likuiditas untuk pasangan EUSDT. Pasangan ini sering diperdagangkan dan memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Ketika harga ETH naik tajam, sementara harga USDT relatif stabil, maka kita akan mengalami impermanent loss. Ini karena sebagian ETH kita akan terkonversi menjadi USDT. Kenapa? Karena sebagian ETH kita akan terkonversi menjadi USDT untuk menjaga keseimbangan rasio aset di pool. Ini adalah mekanisme otomatis yang terjadi di LP. Sebaliknya, jika harga ETH turun drastis, kita justru akan memiliki lebih banyak ETH dan lebih sedikit USDT. Ini bisa menguntungkan atau merugikan, tergantung pada situasi pasar. Meskipun begitu, nilai total aset kita dalam dolar AS mungkin saja tetap sama, atau bahkan berkurang. Ini adalah salah satu risiko yang harus kita pahami sebelum terjun ke LP.
Intinya, impermanent loss bisa mengurangi potensi keuntungan kita dari LP. Namun, dengan strategi yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko ini. Tapi tenang, impermanent loss ini sifatnya sementara. Jika harga aset kripto kembali ke posisi awal, maka impermanent loss akan hilang dengan sendirinya. Jika harga aset kripto kembali ke posisi awal, maka impermanent loss akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk memilih pasangan aset yang stabil. Selain impermanent loss, risiko lain yang perlu diwaspadai adalah risiko smart contract dan risiko platform. Kedua risiko ini bisa sangat merugikan jika tidak diantisipasi dengan baik. Smart contract adalah kode program yang mengatur jalannya LP. Kode ini harus aman dan bebas dari celah keamanan. Jika ada celah keamanan di smart contract, maka aset kripto kita bisa dicuri oleh hacker. Ini adalah risiko yang harus kita waspadai. Begitu juga dengan risiko platform. Platform DEX harus memiliki keamanan yang kuat dan reputasi yang baik. Jika platform DEX yang kita gunakan mengalami masalah, seperti diretas atau bangkrut, maka aset kripto kita juga bisa hilang. Ini adalah risiko yang tidak bisa diabaikan. Makanya, penting banget untuk memilih platform DEX yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Reputasi ini bisa dilihat dari review pengguna dan audit keamanan yang dilakukan. Meskipun ada risiko impermanent loss, smart contract, dan platform, LP tetap menjadi salah satu strategi investasi kripto yang menarik. Potensi keuntungannya bisa sangat besar jika kita paham risikonya. Terutama jika kamu ingin mendapatkan passive income dan siap dengan risiko yang lebih tinggi. Passive income dari LP bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Ingat, lakukan riset dan pahami betul mekanisme LP sebelum memutuskan untuk terjun. Riset ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Jangan sampai karena tergiur dengan keuntungan besar, kita malah mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Selalu berhati-hati dan bijak dalam berinvestasi. Selanjutnya, kita bahas tentang staking. Kalau LP itu kayak kita jadi penyedia likuiditas, staking ini lebih mirip seperti kita mendepositokan aset kripto kita untuk mendukung jalannya sebuah jaringan blockchain. Bayangkan aja kita punya sejumlah koin, misalnya Ethereum. Nah, koin ini bisa kita kunci di jaringan Ethereum 2.0 untuk membantu proses validasi transaksi dan mengamankan jaringan. Sebagai imbalannya, kita akan mendapatkan reward berupa bunga atau koin tambahan. Proses staking ini relatif lebih simpel dibandingkan LP. Kita hanya perlu memilih validator yang terpercaya, mendepositokan aset krip kita, dan voila, kita sudah bisa mendapatkan passive income secara rutin. Salah satu jaringan blockchain yang populer untuk staking adalah Ethereum 2.0. Di Ethereum 2.0, kita bisa mendepositokan ETH kita untuk menjadi validator dan mendapatkan reward tahunan sekitar 4-5%. Selain Ethereum 2.0, ada juga jaringan blockchain lain yang menawarkan staking, seperti Solana, Cardano, dan Polkadot. Masing-masing jaringan punya mekanisme dan reward yang berbeda-beda. Keuntungan utama dari staking adalah risikonya yang relatif lebih rendah dibandingkan LP. Kita tidak perlu khawatir dengan impermanent loss atau risiko likuiditas. Selain itu, proses staking juga lebih simpel dan mudah dipahami. Namun, staking juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risikonya adalah volatilitas harga aset kripto. Jika harga aset kripto yang kita staking turun drastis, maka nilai aset kita juga akan ikut turun. Risiko lainnya adalah slashing. Slashing adalah penalti yang diberikan kepada validator yang melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan jaringan. Jika validator yang kita pilih terkena slashing, maka aset kripto yang kita staking bisa berkurang. Meskipun ada risiko volatilitas harga dan slashing, staking tetap menjadi salah satu strategi investasi kripto yang menarik. Terutama jika kamu mencari cara yang simple dan relatif aman untuk mendapatkan passive income. Sama seperti LP, penting untuk melakukan riset dan memahami betul mekanisme staking sebelum memutuskan untuk terjun. Pilihlah validator yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik untuk meminimalisir risiko. Bergabung dengan komunitas staking juga bisa membantu kita mendapatkan informasi dan tips dari para ahli. Ada banyak platform staking yang bisa kita pilih. Pastikan untuk membandingkan fitur dan keamanannya. Staking juga bisa menjadi strategi jangka panjang yang menguntungkan jika kita percaya pada potensi pertumbuhan aset kripto yang kita miliki. Diversifikasi aset yang kita staking juga bisa membantu mengurangi risiko. Jangan lupa untuk selalu memonitor performa staking kita dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Dengan strategi yang tepat, staking bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan passive income dari aset kripto kita. Jadi, mana yang lebih cocok untuk Anda? Apakah Anda lebih suka potensi keuntungan besar dari liquidity pool atau stabilitas dari staking? Keduanya memiliki potensi dan risiko masing-masing. Semuanya kembali lagi pada profil risiko dan tujuan investasi Anda. Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.